Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina min adzabil akbari wa adzabil adna amma ba'du. Hadratul mukarramin, jamaah sekalian yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat mengisi di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, dan itu insya Allah akan menjadikan kita semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selalu terlimpah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Nabi sebagai bukti cinta kita kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita melihat di pinggir-pinggir jalan tertulis spanduk marhaban ya Ramadan, mungkin kita menerjemahkannya selamat datang wahai Ramadan. Jamaah sekalian, kata marhaban itu, kata para ulama, berasal dari kata ruhbah atau rohbun, artinya tempat yang luas. Ada juga yang mengartikan jalan yang turun. Itu semua menunjukkan kelapangan dan kemudahan. Jadi kira-kira ucapan marhaban ya Ramadan itu adalah sebuah ungkapan rasa bahagia seorang yang beriman kepada Allah dengan kedatangan tamu agungnya, yakni bulan Ramadan. Dia begitu senang, begitu bahagia, tidak ada sedikit pun yang menjadikan hatinya ada beban. Tidak ada di dalam hatinya rasa sempit. Justru dia senang, dia bahagia. Itulah marhaban ya Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja ucapan marhaban ya Ramadan itu ada konsekuensinya. Bahwa orang itu senang kedatangan tamu agung, pasti ada sesuatu yang akan diberikan kepada tamu agung itu. Paling tidak penghormatan, dan dia tahu apa yang diinginkan oleh tamu itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap orang yang penuh dengan rasa senang menghadapi bulan Ramadan, maka tentu saja di bulan Ramadan itu akan diisi dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah yang berkaitan langsung antara diri kita dengan Allah, yakni shaum. Ayatnya kita sudah tahu semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalamnya ada salatut tarawih, di dalamnya ada tadarus, di dalamnya ada sedekah dan sebagainya dan sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sikap yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang yang beriman, senang dengan kedatangan Ramadan. Yang ingin saya sampaikan satu hadis saja di majelis mulia ini. Di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya zakat. Ada dua zakat dalam Islam. Satu zakat yang memang sangat terkait dengan Ramadan, yakni zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Sesungguhnya zakat mal itu tidak terkait dengan Ramadan,
Karena zakat mal itu terkaitnya dengan haul perputaran 1 tahun untuk zakat mal yang bentuknya adalah bisnis. Jadi kalau orang mulainya dari bulan Sya'ban, ya nanti di bulan Sya'ban lagi zakatnya. Tetapi katakanlah umat Islam semua mengambil momen di bulan Ramadan. Tidak mengapa kita laksanakan di bulan Ramadan. Dalam suasana seperti ini ada hadis Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad al-hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinu amwalakum biz-zakah wa dawu maradakum bis-shadaqah wa iddu lil bala'i bid-du'a." Ya mas sekalian, kata baginda Rasul, lindungilah hartamu dengan zakat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perlindungan terhadap harta kita dari Allah, jawabnya zakat. Ya, man ada zakata faqad adhaba syarrah, kata Rasulullah. Siapa yang menunaikan zakat, maka akan dihilangkan keburukan-keburukan hidupnya. Entah mungkin dalam bentuk sakit, entah mungkin dalam bentuk wabah yang mengancam seperti sekarang ini wabah corona, entah mungkin dalam bentuk bala-bala yang lain. Yang kedua, kata Rasulullah, apabila engkau sakit, obatilah dengan bersedekah. Saat ini bulan Ramadan ini bertepatan dengan turunnya wabah. Ternyata wabah corona ini bukan hanya berdampak kepada persoalan terkait kesehatan saja, tetapi juga punya dampak-dampak lain secara sosial dan ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang kerjanya seperti kerja tidak formal harian. Banyak saudara-saudara yang kolab usahanya. Banyak yang menjadi pekerja-pekerja tertentu sekarang ini kolab dari pekerjaannya sehingga jatuh secara ekonomi. Inilah saatnya kita di bulan Ramadan ini kita berbagi dengan sesama. Ya, Islam itu mengajarkan 2 kesolehan. 1 kesolehan secara individual yang bentuknya ritual antara kita dengan Allah. Tetapi dalam saat yang bersamaan Islam juga mengajarkan kepada kita agar kita juga membangun kesolehan secara sosial. Tunjukkan tanggung jawab kita kepada masyarakat, saudara-saudara kita, tetangga kita yang ada di lingkungan kita. Barangkali mereka ada yang kelaparan, barangkali mereka ada yang kekurangan, bantu kita. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man bata syu'banan wa jarhu ja'un ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidak akan masuk surga orang yang soleh secara ritual itu kalau dia bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangga-tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Mari bantu saudara-saudara kita. Yang terakhir, kata Rasulullah SAW, bersiaplah, songsonglah bencana yang akan turun itu dengan doa. Artinya kita banyak bersedekah, keluarkan zakat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita ikut protokol kesehatan supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan di bulan ini dilaksanakan dengan sempurna sehingga kita bisa kembali kepada minal aidin wal faizin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.